Halo sahabat Kompas.com, sekarang saya lagi ada di Astra Auto Fest 2025. Di sini menariknya ada banyak banget mobil yang bisa dicoba dari grupnya Astra. Salah satunya yang menarik adalah mobil listrik Urban Cruiser, teman-teman. Nah, mobil listrik ini pertama kali diperkenalin di Gias 2025, terus sempat juga dibawa di GJAW 2025. Cuma baru bisa di test drive di Astra Auto Fest 2025 ini. Jadi langsung aja kita coba mobilnya. Ya, ini udah ditunggu-tunggu dari Gaikindo Jakarta Auto Week untuk nyobain Urban Cruiser, Toyota Urban Cruiser. Karena pas di GJAW kemarin cuman ada model displaynya doang, nggak ada unit test drive-nya. Nah, dan baru di Astra Auto Fest ini akhirnya disediain unit test drive-nya. Ini untuk pertama kali ini kita nyobain ini. Secara feeling, secara impresi pertama, mobilnya enak banget. Untuk setirnya responsif, nggak terlalu banyak koreksi di setir, juga untuk pedalnya pun juga responsif, teman-teman. Nah, untuk suspensinya, untuk di bangku driver ini relatif cukup empuk lah, atau enggak, bukan cukup empuk sih, maksudnya ada di middle lah, nggak terlalu empuk dan juga nggak terlalu keras, masih cukup nyaman lah. Cuman untuk di bangku belakang, kata teman saya, itu lumayan agak sedikit kaku, tapi nggak sampai benar-benar ganggu kenyamanan berkendara sih. Dan ini tinggi saya 157, ini mudah untuk mendapatkan posisi berkendara yang ergonomis karena dia pengaturan joknya ini udah elektrik, bisa naik turun, maju mundur. Juga untuk pengaturan setirnya pun juga tilt dan teleskopik juga. Jadi untuk kalian postur tubuh apapun, rasanya cukup gampang lah untuk dapetin posisi berkendara yang nyaman. Nah, cuma untuk yang di posisi belakang, nih teman saya tinggi badannya 172, headroomnya nih agak tipis nih, untuk headroomnya masih jaraknya dekat dengan atapnya, teman-teman. Jadi mungkin untuk yang agak tinggi lagi badannya mungkin agak terlalu susah. Tapi untuk secara interior atau kabin, surprisingly cukup cukup lapang lah untuk di bagian kabinnya, teman-teman. Secara dimensi dia eksteriornya kurang lebih sama dengan Yaris Cross, tapi dia punya wheelbase lebih panjang, teman-teman. Jadi itu bisa dimanfaatin untuk maksimalin bagian interiornya. Jadi makanya itu tadi kabinnya jadi terasa lebih lapang. Nah, ini kebetulan kalian bisa lihat sendiri di sekeliling saya ini udah lagi hujan. Jadi sekalian kita bisa ngetes juga nih kekedapan kabinnya seperti apa. Cukup baik, nggak terlalu berisik karena ini lagi dibuka bagian shade sunroofnya, jadi mungkin agak terlalu kedengeran suara rintik-rintik hujannya. Cuman begitu ditutup, rasanya cukup baik lah dalam meredam bising di luar. Nah, Urban Cruiser ini dia range-nya, klaimnya bisa sampai 426 km dengan harga 759 juta. Dia speakernya udah JBL, lumayan premium lah, teman-teman. Terus juga head unitnya ini udah wireless ya, wireless untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, Urban Cruiser ini dibanderol 759 juta on road Jakarta. Tapi dia memang statusnya masih CBU, diimpor langsung secara utuh dari India. Karena memang dia ini kembarannya dari Suzuki e-Vitara. Dia dibanderol 759 juta. Nah, jadi kalian bisa ngira-ngira deh nih, e-Vitara nanti bandrolnya berapa, kan dia mau launching awal tahun depan katanya kan. Yang bisa dibanding-bandingin dengan kakaknya atau BZ4X, ya bisa dibilang ini BZ4X tapi versi lebih ringkas atau lebih compact. Tetap nyaman, tetap terasa feel premiumnya. Kalau menurut saya ya, kalau misalkan mungkin pasti banyak kaum mending yang bandingin mobil ini dengan mobil-mobil listrik pabrikan Cina. Memang secara harga mobil Cina mungkin lebih murah. Cuman pabrikan Toyota kan ngasih jaringan purna jual yang udah teruji lah, atau mungkin kualitasnya udah bisa dipertanggungjawabkan. Sementara mobil Cina kan usianya masih terbilang masih baru. Jadi untuk secara jaringan purna jual juga masih belum sehebat Toyota. Memang harganya bisa dibandingkan lebih murah. Itu, teman-teman, kalau misalkan kalian mau banding-bandingin mobil Jepang dengan mobil Cina.
Ya itu tadi impresi berkendara dari Toyota Urban Cruiser teman-teman. Secara harga mungkin nggak terlalu fantastis karena harganya 759 juta on the road Jakarta. Jika dibandingin sama mobil sekelasnya, mungkin agak susah untuk bersaing. Tapi secara produk mobil ini sebenarnya oke banget teman-teman. Dia CBU dari India, mungkin bisa bersaing di pasar mobil listrik nasional. Kita tunggu aja gebrakan dari Toyota.